Halo para peserta pelatihan Be Persuasive and Get What You Want. Kita ketemu lagi dalam sesi 2 dari pelatihan ini. Ya, sambung sedikit ya dengan sesi sebelumnya. Anda ingat 2 poin utama apa dari sesi sebelumnya? Ya, yang pertama adalah tujuan komunikasi adalah untuk apa? Mendapatkan hasil. Bagus sekali. Dan yang kedua adalah apa? Komunikasi persuasif bukanlah manipulatif. Manipulatif adalah tergantung dari tujuan komunikasi itu sendiri. Karena persuasi bisa dipakai untuk hal-hal yang sangat positif dan berguna buat orang lain. Oke, sekarang kita memasuki sesi kedua. Apa yang akan kita pelajari nih di sesi kedua? Ya, di sesi kedua ini saat Anda ikuti sesi ini, Anda akan mulai menguasai hal paling mendasar dan penting dalam melakukan komunikasi persuasif. Apa itu? Yakni menentukan tujuan atau hasil yang mau dicapai. Ingat tadi, tujuan komunikasi adalah untuk mencapai hasil. Berarti dalam komunikasi itu sendiri, kita harus menentukan dulu hasilnya apa. Ya, dengan menguasai sesi ini akan membuat Anda mampu menyusun sebuah tujuan yang betul-betul bisa Anda capai dari sesi ini. Ya, nah sekarang saya mau nanya dikit nih ya. Pernah nggak Anda dalam diskusi sehari-hari dengan orang atau mendengarkan presentasi orang lain atau Anda mendengarkan pemaparan, Anda itu dengerin udah lama gitu tapi nggak ngerti sebenarnya ini orangnya ini mau ngomongnya poinnya apa sih? Sebenarnya apa yang mau dia capai dari sebuah pembicaraan yang dia buat? Ngalor ngidul, ngulon ngetan gitu kata orang Jawa ya, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Ternyata kita nggak ngerti tujuannya apa. Jadi yang mendengarkan tuh malah mikir, ini apa yang mau dicapai? Orang pada nebak-nebak apa yang mau dimaksudkan oleh pembicara. Ya, mungkin jangan-jangan dia sendiri nggak tahu apa yang dia mau capai. Atau yang dia mau capai, atau yang mau tujuannya dia, jangan-jangan ya cuma didengarkan itu sendiri. Jadi akhirnya kita jadi nggak jelas. Jangan sampai kita jadi orang yang membingungkan seperti itu. Yang tidak tahu apa yang mau kita ucapkan itu tujuannya untuk mencapai apa. Untuk itu kita mau menjelaskan pada Anda dengan sebuah games ya. Dengan sebuah permainan sederhana aja. Oke, nama permainan ini atau game ini adalah Kapten Kapal. Oke. Nah, kita mulai ya. Tugas Anda adalah mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian menjawab pertanyaannya. Nah, anggaplah Anda dalam permainan ini adalah si Kapten Kapal. Jadi Anda lah kapten kapalnya ya. Kapal itu berada di Pelabuhan Surabaya, ya di Jawa Timur. Nah, kapal yang sangat besar, dia bisa mengarungi lautan. Bayangkan kapal seperti apa kapal itu. Nah, ketika kapal itu berlayar pertama kali, dia menuju ke selatan lurus. Lurus ke selatan. Dengan kecepatan sebutlah, anggaplah pakai kilometer per jam aja ya, anggaplah 60 kilometer per jam. Dia ke selatan. Ya, dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Selama 2 jam. Oke, perhatikan baik-baik, 60 kilometer per jam selama 2 jam. Setelah berjalan selama 2 jam, karena ada angin yang cukup kuat dan hujan badai, maka kapal tadi berbelok ke kiri 40 derajat. Oke, 40 derajat belok ke kiri dan mengurangi kecepatannya 10% dari kecepatan semula. Oke, jadi dia berjalan lagi, bergerak lagi, berlayar, terus sampai kira-kira 45 menit di depan ada karang-karang besar, maka dia putar arah kapal ke kanan sebanyak 57 derajat dari arah semula. Dan kecepatan kali ini ditingkatkan 2 kali lipat dari kecepatan terakhir yang saya sebutkan tadi. Ya, dengan kecepatan yang seperti itu dia melaju kira-kira 10 menit, kemudian dipercepat lagi ditambahkan 20% dari yang sebelumnya melaju sampai ke kira-kira dalam kecepatan yang terakhir saya sebutkan tadi. Setelah dia melaju selama 30 menit kemudian, dia bergerak ke kiri, diarahkan ke benua Australia, karena tempat tujuannya ke sana. Dan kecepatan kali ini dipertahankan selama 15 menit, kemudian dikurangi separuhnya dari kecepatan semula. Ya. Nah, dipertahankan terus seperti itu kira-kira sampai 6 jam. Kemudian karena gelombang cukup besar, dia gerakkan kapal sedikit menyimpang dari arah Australia kembali ke arah selatan lagi, kira-kira 15 derajat dari yang sebelumnya dan kecepatan dikurangi 40% dari kecepatan terakhir. Oke, Anda bisa mengikuti semua dari apa yang saya sampaikan? Sekarang pertanyaannya adalah, siapa nama kapten kapal itu? Anda kebingungan menjawabnya ya. Mungkin beberapa dari Anda berpikir nggak ada hubungannya antara cerita dengan pertanyaannya tadi. Ya,
Jika Anda berpikir begitu, ya kurang lebih benar. Kenapa? Karena dari kisah saya tadi tidak jelas mau kemana. Cerita bergerak derajat ke sini lah, kecepatan sekian kilometer per jam lah, berapa jam perjalanan lah. Yang ternyata hasil akhirnya cuma mau ditanya mengenai siapa nama kapten kapal tadi. Meskipun sebenarnya kalau dirunut-runut, sebenarnya dari awal tadi dikatakan bahwa bayangkan kapten kapal itu adalah Anda. Berarti mestinya nama kapten kapal itu adalah nama Anda. Tapi kenapa Anda nggak bisa jawab? Bukan karena Anda tidak pintar, bukan. Tapi karena dalam cara berkomunikasi tadi, karena tujuan tidak jelas. Ya, artinya si pendengar yaitu Anda juga tidak mampu untuk mengerti dengan jelas apa tujuan dari komunikasi tadi. Sehingga kesannya muter-muter, sulit ditebak seperti apa yang diinginkan. Nah, komunikasi persuasif harus jelas. Sebutlah orang yang melakukan komunikasi persuasif, mulai sekarang dan seterusnya kita sebut sebagai kata persuader. Ya, orang yang mempersuasi, persuader. Ya. Jadi seorang persuader yaitu Anda harus selalu memiliki tujuan sebelum melakukan komunikasi. Ya. Dengan ada tujuan apa efeknya? Anda jadi ngerti ketika berkomunikasi dengan orang lain, tujuan sudah tercapai atau tidak. Kadang-kadang orang berkomunikasi, misalkan kepingin banget dapat nilai bagus, kemudian dia melobi seorang gurunya untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus dalam sebuah pelajaran atau PR. Tapi karena dia kepalanya sendiri tujuannya tidak jelas ketika dia melobi atau mempersuasi gurunya, kemudian dia bicara, dia nggak jelas cara ngomongnya, nggak jelas tujuannya. Malah yang terjadi pembicaraan belak-belok kemana-mana, nggak jelas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 4 langkah dasar komunikasi persuasif. Ya, 4 langkah dasar komunikasi persuasif. Nomor 1, seorang persuader harus memiliki tujuan komunikasi. Ingat ya, nomor 1 dari 4 langkah dasar komunikasi adalah apa? Ya, betul. Memiliki tujuan komunikasi. Jadi, ibarat Anda mau pergi, mau naik taksi, misalkan Anda harus punya tujuan dulu. Anda akan bilang, nggak mungkin kan Anda naik taksi, terus taksinya, dia sopir taksinya nanya, mau kemana Pak? Terus Anda jawab, nggak ngerti, yang penting naik, kan nggak mungkin. Ya, seperti tadi, ya, nggak ngerti, yang penting menyampaikan pesan, kan? Bukan seperti itu. Jadi, langkah dasar komunikasi ada 4 tadi. Nomor 1 adalah memiliki tujuan. Ya. Nomor 2, setelah memiliki tujuan baru mengkomunikasikan. Bisa Anda lihat di sini, ya, para pembelajar di sekolah pintar. Nomor 1 memiliki tujuan, nomor 2 mengkomunikasikan pesan dengan cara tertentu. Cara akan macam-macam, nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Yang penting Anda tahu, miliki tujuan. Yang kedua, komunikasikan pesan Anda dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan tadi. Jadi cara komunikasi adalah, atau metode komunikasi yang Anda pilih adalah untuk mencapai tujuan tadi. Oke, udah 2 ya. Langkah ketiga, seorang persuader setelah memiliki tujuan dan setelah memilih cara komunikasi dan mengkomunikasikan kepada mitra bicaranya atau kawan bicaranya, dia perlu memiliki cara atau perlu mengetahui apakah komunikasi yang dilakukan menghasilkan seperti tujuan yang diinginkan atau justru menjauhkannya. Ingat tadi, 1, punya tujuan. Misalkan saya mau mencapai tujuan tertentu. Kemudian saya melakukan sesuatu yang disebut komunikasi tadi. Yang ketiga adalah saya harus tahu apakah komunikasi yang saya lakukan mendekatkan saya pada tujuan atau justru menjauhkannya. Jangan sampai seorang persuader tidak tahu apa yang dia sampaikan, apa yang dia komunikasikan, menjauhkan atau mendekatkan. Ibaratnya ngomong asal ngomong, tidak tahu hasilnya apa, kan gitu. Jadi 1, memiliki tujuan. 2, mengkomunikasikan tujuan itu melalui cara tertentu, cara komunikasi tertentu. Yang ketiga, memiliki cara untuk mengetahui apakah cara komunikasi yang dipilih mendekatkan dia dengan goalnya atau malah menjauhkannya. Dan langkah terakhir atau langkah yang keempat adalah apa? Melakukan penyelarasan atau penyesuaian cara komunikasi sehingga tujuan tercapai. Jadi kalau kita metaforkan, saya mau mencapai sebuah tujuan tertentu. Pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, melakukan satu cara untuk mencapai tujuan, yaitu cara komunikasi. Yang ketiga, mengetahui apakah cara yang saya pakai mendekatkan atau menjauhkan. Dan jika menjauhkan, maka buat langkah fleksibel untuk mengkomunikasikan dengan cara yang lain, dengan metode yang lain yang akan kita ajarkan berikutnya sampai tujuan tercapai. Memiliki tujuan, mengkomunikasikan dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan komunikasi tadi, memiliki pengetahuan atau memiliki cara untuk mengerti apakah komunikasi yang dilakukan ini memperdekat atau menjauhkan. Yang keempat, melakukan adjustment atau penyelarasan komunikasi hingga tujuan tercapai. Itulah 4 langkah dasar dalam komunikasi. Ya. Jadi
Kalau Anda sudah menentukan tujuan seperti itu, Anda dengan mudah. Nah, sekarang gimana caranya membuat tujuan itu? Ya, yang pasti dalam membuat tujuan komunikasi, Anda tahu hasil akhir apa yang mau Anda capai. Ya. Jadi bagaimana cara membuat tujuan tadi? Rumus dasarnya adalah satu. Rumus dasarnya cara membuat tujuan adalah dengan mengetahui hasil akhir apa yang mau Anda capai. Kalau Stephen Covey mengatakan, begin with the end on mind. Mulai dari akhir dalam pikiran. Maksudnya apa? Jadi seperti itu dalam komunikasi Anda mulai dari mana? Dari mengetahui hasil akhir. Jadi misalkan Anda ingin anak buah Anda bisa menyetujui apa yang Anda sampaikan, maka Anda harus tahu anak buah saya ketika setuju itu seperti apa. Ya, Anda perlu tentukan terlebih dahulu dengan jelas. Jadi tentukan dengan jelas hasil akhir seperti apa yang ingin Anda dapatkan dalam komunikasi persuasif Anda. Itu akan jadi patokan Anda untuk tahu apakah Anda perlu adjust atau tidak cara Anda mengkomunikasi. Ya, kalau kita bermain pada level iklan, misalkan komunikasi persuasif ini bahkan lebih detail lagi. Seperti apa metriknya, seperti apa, misalkan berapa produk terjual, berapa orang yang mau lihat baliho kita, berapa jumlah klik dalam sebuah website. Itu bisa jadi tujuan komunikasi sampai sedetail itu. Dalam hal ini kita berpikir dalam hal yang lebih umum bahwa seorang yang berkomunikasi persuasif perlu tahu hasil akhir seperti apa. Jadi dia bayangkan dulu, Anda bayangkan dulu, oh saya ingin mencapai ini. Sehingga dalam bayangan itu akan jadi tolak ukur bagi Anda bahwa hasil tercapai apa tidak. Ingat, Anda hanya akan tahu jika pernah Anda tentukan hasil seperti apa yang Anda ingin capai. Oke? Jadi apa yang kita simpulkan dalam sesi kedua ini? 4 langkah dasar komunikasi persuasif. 1. Miliki tujuan. 2. Lakukan komunikasi itu sendiri. 3. Memiliki cara untuk mengetahui apakah komunikasi tadi mendekatkan atau menjauhkan kepada tujuan Anda. 4. Berlaku adaptif atau berlaku mau melakukan sebuah penyesuaian mengenai cara yang diambil dalam komunikasi tadi. Dan bagaimana cara menentukan tujuan adalah miliki gambaran dalam pikiran Anda seperti apa hasil akhir dari komunikasi yang Anda harapkan. Demikian, nanti kita akan berjumpa lagi dari sesi 3 yang jauh lebih penting, jauh lebih dalam lagi, yang membuat Anda lebih persuasif untuk mencapai apa yang Anda inginkan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih elegan. Oke, sampai ketemu lagi.